Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemangku kepentingan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lisna Doaru dengan bis 10, 20, dan 401. Pemangku kepentingan dalam konsep piramid stakeholders dan informasi kesehatan meliputi pasien, tenaga kesehatan, pengasuh informal, peneliti biomedis, dan staf manajemen di fasilitas kesehatan, perusahaan asuransi, badan pemerintah, dan sponsor. Penting untuk mengkategorikan dan mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dalam perubahan rumah sakit di universitas, memperjelas hubungan mereka, dan menilai dampaknya terhadap informasi. Pemangku kepentingan adalah pendekatan yang melihat suatu masalah dari sisi aktor yang terkait dengan masalah tersebut. Upaya untuk mengurai kompleksitas masalah yang dilakukan secara lebih mudah dengan adanya analisa pemangku kepentingan. Subbab analisa pemangku kepentingan meliputi peran utama, kegiatan pendukung, strategi dan keterlibatan pegawai. Stakeholder diklasifikasikan internal dan eksternal. Internal pemangku kepentingan adalah pihak yang berada dalam institusi rumah sakit itu sendiri, seperti direksi yang berperan dalam mengambil sebuah keputusan, unit atau medis keperawatan, penunjang atau IT, berperan dalam penggunaan utama STEM dan penyedia data yang dibutuhkan dalam pelayanan. Sedangkan untuk staf medis dan non-medis, dokter, perawat, petugas administrasi, dan petugas pramedis berperan dalam mengakses data sesuai dengan kebutuhan dan juga keakuratan data. Untuk para informan maupun perekam medis sesuai dengan sebagaimana Permenkes RI nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis pasal 30 bahwa kegiatan melengkapi data hanya dapat dilakukan oleh petugas internal dengan kewenangan untuk melakukan penginputan, perbaikan data, dan melihat data. Dan hak akses pelepasan informasi rekam medis elektronik ini menggunakan suatu metode sebagaimana yang disampaikan oleh Info. Diklasifikasikan internal dan eksternal juga, itu eksternal, sedangkan untuk pemangku kepentingan yang teridentifikasi dalam pihak eksternal adalah pasien, pengasuh pasien. Mereka mempunyai hak atas privasi data, akses informasi, serta kepastian layanan. Sedangkan pemerintah maupun dinas kesehatan, mereka memiliki peranan dalam membuat suatu kebijakan, standar dan audit. Selain itu, organisasi profesi atau asosiasi kesehatan juga memiliki peranan penting dalam standar kerja. Pelatihan dan sertifikasi untuk pihak asuransi atau BPJS juga berperan dalam mengklaim efisiensi dan transparansi. Peran stakeholder. Pentingnya pemangku kepentingan dapat diidentifikasi oleh kekuatan mereka untuk mempengaruhi legitimasi mereka untuk membuat keputusan atau mereka untuk membuat klaim, atau mungkin mendesak atau sewenang-wenang yang dimiliki dampak langsung pada sistem fokus atau pada pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi pemangku kepentingan dalam proses komunikasi informasi kesehatan berpotensi mengatasi tantangan utama terkait misalnya pengelolaan basis pengetahuan berkembang pesat, implikasi hasil kegiatan kesehatan yang kompleks, dan prioritas selektifnya bagi pasien atau administrasi dan informasi keamanan serta kerahasiaan data kesehatan pribadi. Penetapan kebijakan dan regulasi untuk eksternal, stakeholder seperti pemerintah atau pusat dan daerah, regulator menetapkan standar pelayanan regulasi klinis, protokol akreditasi, dan kebijakan keselamatan pasien. Untuk pemenuhan sumber daya, menyediakan sumber daya manusia, fasilitas fisik, peralatan medis, obat dan sarana lainnya dibutuhkan. Misalnya pemerintah, pihak pengelola fasilitas, dan penyandang dana harus memastikan kapasitasnya. Pengawasan dan evaluasi mutu layanan. Stakeholder termasuk badan akreditasi, lembaga pengawas kesehatan, masyarakat pengguna ikut mengevaluasi mutu layanan, kepuasan pasien, dan memastikan standar pelayanan terpenuhi. Selanjutnya, keterlibatan komunitas pasien, memberikan masukan partisipasi dalam perencanaan layanan, laporan kondisi dan kebutuhan pasien, terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyentuh langsung pengalaman mereka. Selanjutnya, koordinasi antar pihak. Untuk layanan yang kompleks, perlu koordinasi antara fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, dinas kesehatan, institusi pendukung, dan masyarakat agar pelayanan berjalan lancar dan integratif. 3. Peningkatan kapasitas dan pelayanan stakeholder yang lebih teknis. Misalnya, universitas lembaga pelatihan berperan melatih tenaga kesehatan agar tetap update dengan praktik terbaik, teknologi informasi kesehatan, dan inovasi pelayanan. Selanjutnya, akuntabilitas dan transparansi stakeholder.
termasuk masyarakat berperan menuntut transparansi, pelaporan, pertanggungjawaban jika terjadi kinerja buruk atau pelanggaran. Selanjutnya, mapping dan pemetaan. Secara umum, pada dasarnya mapping menjadi metode berpikir yang menghubungkan satu ide dengan ide lainnya lewat visualisasi. Umumnya bentuk mapping ini berupa grafis yang memudahkan proses berpikir kita dalam menyelesaikan suatu masalah, bermanfaat untuk pekerjaan yang sifatnya berupa tim, menjembatani berbagai kode data dari sistem yang berbeda, agar dapat dipahami dan digunakan bersama, misalnya saat menghubungkan data dari sistem klinik dengan sistem BPJS. Pada dasarnya, mapping menjadi metode berpikir yang menghubungkan satu ide dengan ide lainnya lewat visualisasi. Umumnya bentuk mapping ini berupa grafis yang memudahkan proses berpikir kita dalam menyelesaikan suatu masalah, bermanfaat untuk pekerjaan yang sifatnya berupa tim. Cara menyusun matriks 3 pemangku kepentingan pengguna langsung di sistem EPS, yang mana antara dalam mengambil sebuah keputusan pemangku kepentingan sangat berperan, baik eksternal atau pasien dan juga internal, D dan juga P. Kasus pertama, seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan yang sedang beraktif di rumah sakit salah memasukkan data diagnosa pasien ke dalam sistem elektronik, di mana kode CD10 dengan seharusnya menunjukkan diabetes mellitus tipe 2 malah tertulis sebagai diabetes insipidus. Kesalahan ini menyebabkan dokter mengambil keputusan pengobatan yang kurang tepat, hingga akhirnya ditemukan oleh supervisornya. Kasus ini menyoroti pentingnya ketelitian dalam pengodean dan pemahaman yang kuat terhadap klasifikasi penyakit, karena data rekam medis yang tidak akurat bisa berdampak langsung terhadap kualitas layanan dan keselamatan pasien. Alasannya, kesalahan dalam pengodean diagnosa yang dilakukan mahasiswa MIK merupakan bentuk kelalaian yang cukup serius karena kode penyakit sangat mempengaruhi pengambilan keputusan klinis, klaim asuransi, dan laporan statistik kesehatan. Dalam hal ini, mahasiswa kurang teliti dalam berdasarkan hasil diagnosa dokter dan tidak melakukan verifikasi kode CD10 sesuai. Kasus kedua, mahasiswa MIK membagikan foto layar komputer yang menampilkan data pasien ke media sosial sebagai bagian dari dokumentasi praktiknya, tanpa menyadari bahwa tindakan itu melanggar kerahasiaan dan etika profesi. Foto tersebut menunjukkan nama lengkap dan nomor rekam medis pasien yang kemudian viral dan menimbulkan kecaman publik. Kasus ini menunjukkan bahwa mahasiswa harus memahami dengan serius prinsip perlindungan data pribadi serta menyadari konsekuensi hukum dan etika dalam pengolahan informasi kesehatan. Pembahasannya, tindakan mahasiswa yang membagikan foto berisi informasi pasien ke media sosial merupakan pelanggaran etik dan hukum yang berat, terutama terhadap UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP dan prinsip kerahasiaan dalam pelayanan kesehatan. Informasi kesehatan adalah data sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Pelanggaran ini bisa menimbulkan konsekuensi hukum bagi mahasiswa maupun institusi tempat praktik. Hal ini menunjukkan pentingnya pembekalan mahasiswa mengenai etika profesi, regulasi perlindungan data, dan literasi digital. Rumah sakit dan kampus juga perlu menekankan batasan penggunaan media sosial di lingkungan kerja serta menandatangani perjanjian kerahasiaan sebelum praktik berlangsung. Kasus ketiga, saat magang di bagian filling rumah sakit, seorang mahasiswa MIK menunda pekerjaan pengarsipan selama 2 hari karena menganggap data dapat dimasukkan kapan saja. Akibatnya, ketika data dibutuhkan untuk audit internal, banyak berkas yang belum tersusun rapi, menghambat proses audit dan mengurangi kredibilitas bagian rekam medis. Kasus ini mencerminkan pentingnya disiplin waktu dan tanggung jawab dalam pekerjaan manajemen rumah kesehatan, di mana keterlambatan kecil sekalipun bisa berdampak besar terhadap kelancaran operasional rumah sakit. Pembahasannya, tindakan menunda pengarsipan rekam medis menunjukkan kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap alur kerja dan pentingnya ketepatan waktu dalam sistem informasi kesehatan. Rekam medis harus tersedia tepat waktu untuk kebutuhan administratif, medis, maupun hukum. Penundaan dalam pengarsipan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan pasien, mengganggu proses audit mutu, dan menciptakan kesan buruk terhadap kinerja bagian rekam medis. Mahasiswa harus dibekali dengan pemahaman manajemen waktu, prosedur pengarsipan manual dan elektronik, serta dewasa dalam menjalankan tugasnya. Pihak rumah sakit juga perlu menyediakan SOP kurang jelas dan melakukan evaluasi terhadap praktik mahasiswa secara berkala agar tidak terjadi kelalaian serupa. Kesimpulannya, pemangku kepentingan adalah pendekatan yang melihat suatu masalah dari sisi aktor yang terkait dengan masalah tersebut. Upaya untuk mengurai kompleksitas masalah bisa dilakukan
secara lebih mudah dengan adanya mendesak pemangku kepentingan. Juga menunjukkan dengan jelas bagaimana implementasi dan adopsi sistem dalam layanan kesehatan berlangsung dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan komunikasi dalam pihak eksternal dan internal. Baik, sekian presentasi dari saya, pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.